Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu grafik fungsi kuadrat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Baiklah anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran pagi hari ini, yang pertama adalah siswa nanti dapat menjelaskan pengertian dari fungsi kuadrat ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan bantuan tabel dan menyebutkan unsur-unsurnya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri fungsi kuadrat dilihat dari koefisien-koefisiennya, yaitu A, B, dan C, serta diskriminan atau D dari fungsi kuadrat tersebut. Berarti tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu ada 3. Oke, saya lanjutkan. Sekarang definisi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang mempunyai variabel pangkat 2. Bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, dan c anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Kenapa? Kalau a nya sama dengan 0 namanya fungsi linier ya. Oke, saya lanjutkan. Grafik fungsi kuadrat berupa parabola ya. Ingat-ingat. Coba sekarang sebutkan manakah yang termasuk fungsi kuadrat, manakah yang bukan. Yang pertama, fungsi kuadrat atau bukan itu fx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 7 termasuk fungsi kuadrat dengan a nya 2, b nya min 5, dan c sama dengan 7. Oke. Kalau fx sama dengan x plus 3 kali x min 5, ini juga fungsi kuadrat ya. Kalau kita kalikan maka akan kita dapatkan x kuadrat min 2x min 15, sehingga a nya adalah 1, b nya adalah 2, c nya adalah min 15. Oke. Kalau yang ini fungsi kuadrat atau bukan? Ini bukan bukan fungsi kuadrat karena tidak mempunyai variabel pangkat 2, atau dengan kata lain a nya sama dengan 0 ya. Ini namanya adalah fungsi linier. Oke, saya lanjutkan. Sekarang menggambar grafik fungsi kuadrat dengan bantuan tabel. Contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 2x plus 3. Nah, jadi langkah pertama kita membuat tabelnya seperti ini ya. Kita misalkan x nya adalah min 4, min 3, min 2 sampai 6. Tapi tidak harus itu, mungkin kamu bisa mengambil antara min 4 sampai 4 boleh ya. Nah, sekarang kalau x nya min 4, maka y nya berapa? Dimasukkan min 4, x nya diganti min 4, min 4 kuadrat dikurangi 2 kali min 4 ditambah 3, hasilnya adalah 21. Kalau x nya min 3, min 3 kuadrat dikurangi 2 kali min 3 ditambah 3, nanti ketemu 12 dan seterusnya, sehingga ketemu tabelnya seperti itu ya. Kalau sudah ketemu tabel, kemudian titik-titik antara x dan y itu min 4,21, min 3,12 itu dimasukkan ke dalam kertas berpeta atau kertas trimin ya, seperti ini, sehingga akan ketemu grafiknya, akan ketemu seperti ini. Ini adalah grafik fungsi kuadrat x kuadrat min 2x plus 3. Perlu diingat, nanti kalau membuat grafik itu adalah grafiknya kurva mulus ya, tidak bisa ditarik dengan garis ya, seperti itu. Harus cuwung parabola bentuknya. Oke. Nah, sekarang kita analisis. Pada grafik di samping, maka akan kita dapatkan yang pertama adalah nilai optimum. Nilai optimum itu terdiri ada 2, yaitu nilai minimum dan nilai maksimum ya. Karena kurvanya membuka ke atas, maka nilai optimumnya adalah minimum. Berarti titik balik di sini namanya adalah optimum. Sehingga di situ nilai optimumnya adalah min 4. Terus kemudian persamaan sumbu simetri yang membagi kurva menjadi 2, yaitu garis itu.
garis X sama dengan 1. Kemudian yang ketiga adalah titik potong sumbu X, ada 2, yaitu min 1,0 dan 3,0 ya. Titik potong sumbu Y yang memotong di sumbu Y itu yaitu 0,3, serta yang terakhir adalah titik balik. Titik balik itu sebenarnya gabungan dari sumbu simetri dan nilai optimum ya, sehingga di situ kita dapatkan 1, -4. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ciri-ciri grafik fungsi kuadrat. Yang ciri yang pertama itu kalau kita lihat dari segi A-nya, dilihat dari A-nya, jika A itu lebih dari 0 maka grafiknya akan membuka ke atas. Contohnya seperti ini anak-anak ya. Nah ini adalah grafik Y sama dengan E kuadrat, jadi kurvanya membuka ke atas, A-nya 1 positif ya. Nah, sekarang jika A kurang dari 0 maka grafiknya akan membuka ke bawah. Contohnya seperti ini. Ini adalah grafik Y sama dengan min X kuadrat, kurvanya membuka ke bawah. Kenapa? Karena A-nya negatif ya. Oke. Berikutnya ciri yang kedua, kita juga melihat dari A-nya dulu lagi. Jika A-nya itu semakin besar maka grafiknya akan semakin kurus atau menciut ya. Kalau A-nya semakin kecil maka grafiknya akan semakin gemuk ya, seperti ini. Itu yang hitam itu adalah, atau biru ya, itu adalah grafik Y sama dengan X kuadrat, berarti A-nya 1. Sedangkan yang warna ungu itu adalah grafik Y sama dengan 2X kuadrat, A-nya 2. Berarti semakin besar A-nya, kurvanya semakin kecil. Nanti akan semakin kecil A-nya, maka kurvanya akan semakin besar atau melebar ya. Kurvanya akan melebar parabolanya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Ciri yang ketiga dilihat dari D. D apa? Diskriminan. Diskriminan kemarin sudah kita bahas pada persamaan kuadrat, yaitu B kuadrat min 4AC ya. Jika D lebih dari 0 maka grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Tidak jadinya. Kalau D kurang dari 0 maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Jadi bisa di atas sumbu X, bisa di bawah sumbu X ya. Jika D sama dengan 0 maka grafiknya akan memotong sumbu X di 1 titik, atau dengan kata lain menyinggung sumbu X ya. Menyinggung itu memotong di 1 titik. Coba sekarang kita perhatikan gambar grafik fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 ya. Sehingga dari sini kalau kita lihat D-nya adalah 16. Lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0, kudune grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Coba kita lihat grafik kita ini. Berarti memotong sumbu X di 2 titik. Oke. Lanjut. Nah, sekarang grafik yang kedua. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 5. Setelah kita cari D-nya adalah min 16, negatif 16. Karena negatif maka kurang dari 0. Seharusnya kurvanya tidak memotong sumbu X. Coba sekarang kita lihat kurvanya. Nah, kurvanya ada di atas sumbu X, jadi tidak memotong sumbu X ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang berikutnya, grafik fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Setelah kita cari D-nya adalah sama dengan 0. Jika D sama dengan 0 maka grafiknya akan menyinggung sumbu X atau memotong di 1 titik. Nah, ini menyinggung sumbu X atau memotong di 1 titik. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ciri berikutnya, ciri yang keempat yaitu pergeseran grafik ya. Jadi kalau ada grafik fx sama dengan x plus 3 kuadrat, maka diperoleh dari grafik fx sama dengan x kuadrat digeser 3 satuan ke kiri. Coba kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Yang hitam itu adalah grafik fx sama dengan x kuadrat. Sedangkan yang merah itu adalah grafik fx sama dengan x plus 3 kuadrat. Sehingga ada pergeseran 3 satuan ke kiri. Dilihat ya, jadi x plus 3 berarti digeser 3 satuan ke kiri. Kalau x min 3, maka seperti ini berikutnya ya. Kalau x min 3 kuadrat maka grafiknya diperoleh dari grafik x kuadrat digeser 3 satuan ke arah kanan. Nah, seperti ini. Yang hitam x kuadrat, yang merah adalah grafik fx sama dengan x min 3 kuadrat. Jadi
Jadi digeser 3 satuan ke arah kanan. Oke, bisa. Saya lanjut ciri yang berikutnya. Sekarang kalau ada grafik fx sama dengan e kuadrat plus b, ya, pergeserannya bagaimana? Grafik fx sama dengan e kuadrat min 4 diperoleh dari grafik fx sama dengan e kuadrat digeser 4 satuan ke bawah. Ya, ingat-ingat contohnya ini. Lagi. Yang hitam itu adalah grafik fx sama dengan e kuadrat, sedangkan yang merah adalah grafik fx sama dengan e kuadrat min 4. Jadi ada pergeseran ke bawah sebesar 4 satuan. Oke. Nah, kalau grafik fx sama dengan e kuadrat plus 4, maka diperoleh dari grafik fx sama dengan e kuadrat digeser 4 satuan ke atas. Seperti gambar berikut. Yang merah adalah grafik fx sama dengan e kuadrat plus 4, sedangkan yang warna hitam atau biru itu adalah grafik fx sama dengan e kuadrat. Jadi terjadi pergeseran 4 satuan ke atas. Bisa? Oke, saya lanjut lagi. Nah, sehingga dari 2 pergeseran tadi maka kita bisa menjadikan 1. Apabila grafik fx sama dengan x plus 3 kuadrat plus 4, maka akan diperoleh dari grafik fx sama dengan e kuadrat. Yang pertama adalah digeser 3 satuan ke kiri, dilanjutkan 4 satuan ke atas, ya, seperti ini ya. Jadi yang biru itu adalah grafik fx sama dengan e kuadrat, digeser ke kiri 3 satuan, digeser lagi ke atas 4 satuan, dilanjutkan ya. Sehingga yang merah itu adalah grafik fx sama dengan x plus 3 kuadrat plus 4. Oke. Nah, sekarang kalau grafik fx sama dengan x min 3 kuadrat dikurangi 4, diperoleh dari mana? Dari grafik fx sama dengan x kuadrat digeser 3 satuan ke arah kanan, dilanjutkan 4 satuan ke bawah. Seperti ini gambarnya ya. Yang biru itu adalah grafik fx sama dengan e kuadrat, sedangkan yang warna merah adalah grafik fx sama dengan x min 3 kuadrat dikurangi 4. Jadi digeser 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah. Oke. Terima kasih. Itu adalah materi kali ini ya, sedikit tapi mudah-mudahan dipahami dan bisa, ya harus bisa dipelajari lagi, dilihat lagi sampai bisa.